Perkenalkan, nama saya Margareta Montonalu dengan NIM 2301299. Saat ini saya akan memaparkan materi tugas kedua dengan judul mampu mengimplementasikan manajemen dari organisasi usaha dalam bisnis. Kita masuk pada latar belakang. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, kemampuan untuk mengidentifikasi peluang bisnis yang tepat sangat penting. Setiap ide bisnis harus dianalisis secara mendalam untuk memastikan potensi pasar dan kelayakan. Riset pasar menjadi kunci untuk memahami kebutuhan konsumen dan tren yang ada yang akan membantu wirausaha dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Selain itu, pengelolaan peluang pasar yang efektif dan dapat meningkatkan keberhasilan bisnis. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas bagaimana mengelompokkan ide bisnis, mengidentifikasi peluang, melakukan riset pasar, dan mengolah peluang pasar untuk mencapai kesuksesan bisnis. Kita masuk pada rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa manajemen dan organisasi usaha, apa itu informasi pasar, bagaimana memahami pesaing, apa itu baruan pemasaran, bagaimana mengembangkan rencana penjualan, dan bagaimana memilih lokasi bisnis. Selanjutnya kita masuk pada tujuan, yaitu yang pertama mengetahui apa manajemen dari organisasi usaha, yang kedua apa itu informasi pasar, yang ketiga bagaimana pemahaman pesaing, yang keempat apa itu baruan pemasaran, yang kelima bagaimana mengembangkan rencana penjualan, dan yang keenam mengetahui bagaimana memilih lokasi bisnis. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis. Mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis adalah langkah penting dalam memulai usaha yang sukses. Berikut adalah cara untuk melakukannya secara singkat, yaitu yang pertama mengidentifikasi peluang bisnis, mencakup analisis tren pasar, mengamati masalah yang belum terselesaikan, inovasi dan kreatif, pengamatan terhadap kompetitor. Yang kedua, menilai peluang bisnis mencakup analisis kelayakan, permintaan pasar, diferensi dan keunggulan kompetitif, sumber daya dan kemampuan. Selanjutnya kita masuk pada penelitian lapangan. Yang pertama, tujuan penelitian lapangan mencakup mengenal kondisi pasar, memahami kompetitor, menguji ide bisnis, dan menganalisis tren pasar. Yang kedua, metode penelitian lapangan yaitu survei, wawancara, observasi, dan focus group discussion atau FGD. Yang ketiga, kelebihan penelitian lapangan mencakup data yang akurat dan terkini, dapat menangkap perilaku konsumen, dan feedback langsung. Selanjutnya kita masuk pada bagian menjelaskan definisi ide bisnis. Yang pertama, kreatif dan inovatif. Ide bisnis seringkali berasal dari pemikiran kreatif yang menawarkan solusi baru atau cara berbeda untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, berdasarkan peluang pasar, yaitu ide bisnis biasanya muncul sebagai respons terhadap kebutuhan atau masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan oleh produk atau layanan yang ada di pasar. Yang ketiga, berpotensi menghasilkan keuntungan, yaitu sebuah ide bisnis harus memiliki potensi untuk menciptakan keuntungan finansial bagi pengusaha dalam menyediakan produk atau layanan yang diminta konsumen. Dan yang keempat, sumber daya dan kemampuan, yaitu ide bisnis harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, baik itu dari sisi modal, tenaga kerja, maupun teknologi untuk mewujudkan ide tersebut.
Selanjutnya kita masuk pada mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis, yaitu yang pertama pengalaman pribadi, kebutuhan dan masalah konsumen, inovasi dan teknologi baru, tren pasar, pengamatan terhadap kompetitor, riset pasar, perubahan peraturan atau kebijakan, dan yang terakhir kolaborasi dan jaringan. Selanjutnya, kita masuk pada menjelaskan pentingnya membangun ide bisnis, yaitu yang pertama menjadi dasar dari semua keputusan bisnis, yang kedua membedakan dari pesaing, yang ketiga memahami peluang pasar, keempat menarik investor dan mitra, yang kelima menyusun rencana bisnis yang jelas, keenam memotivasi dan menginspirasi tim, dan yang terakhir mengurangi resiko bisnis. Selanjutnya kita masuk pada menyaring ide bisnis hasil identifikasi, yaitu yang pertama menilai kelayakan pasar, mengukur potensi keuntungan, menilai daya saing dan diferensiasi, mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan, risiko dan tantangan, kesesuaian dengan visi dan tujuan pribadi, dan yang terakhir uji coba atau pilot project. Kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu kemampuan dalam mengimplementasikan manajemen dan organisasi usaha yang efektif sangat penting untuk kesuksesan sebuah bisnis. Manajemen yang baik memastikan adanya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang tepat, sementara struktur organisasi yang jelas mempermudah pembagian tugas, koordinasi, dan komunikasi di dalam perusahaan. Dengan keduanya berjalan secara sinergis, bisnis akan lebih mudah mengatasi tantangan, memanfaatkan peluang, dan mencapai tujuan jangka panjang. Oleh karena itu, setiap wirausahawan perlu memiliki pemahaman dan keterampilan yang baik dalam mengelola aspek manajerial dan organisasi agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan. Saran dari pembahasan ini yaitu untuk meningkatkan implementasi manajemen dan organisasi usaha dalam bisnis, penting bagi para wirausahawan untuk terus mengembangkan keterampilan manajerial mereka melalui penelitian dan pengalaman praktis. Selain itu, memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara bagian dalam organisasi akan membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Struktur organisasi yang jelas dan fleksibel juga diperlukan agar dapat beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan bisnis. Terakhir, penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala terhadap sistem manajemen dan organisasi agar tetap relevan dan dapat mendukung pencapaian tujuan bisnis yang berkelanjutan. Sekian pemaparan materi tugas 4 saya. Terima kasih.